الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم قال الله تعالى في كتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون صدق الله العظيم. Hadratil Muhtaramin yang terhormat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro, yang kami hormati Bapak PLT Kasubag TU Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro, yang kami hormati seluruh Bapak Kasih Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro, yang kami hormati seluruh pegawai Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro, yang menghormati takmir Masjid Al-Ikhlas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro, dan yang terhormat Bapak, Ibu-ibu, seluruh jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita panjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada siang hari ini kita semua masih diberi limpahan rahmat sehingga kita bisa hadir di majelis yang penuh berkah ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kekayaan, jabatan, kecantikan dan ketampanan tidak bisa menjadi satu ukuran seseorang mulia di mata Allah. Yang bisa menjadikan mulia seseorang di mata Allah adalah tingkat ketakwaan. Sesuai firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya mulia-mulia kamu sekalian adalah tingkat ketakwaan kamu sekalian. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, takwa dalam artian yang sebenar-benarnya yakni imtisalul awamir wa ijtinabun nawahi, selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Sesuai janji Allah, barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka dia akan diberikan jalan keluar. Sesulit apapun yang dihadapi akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu sudah menjadi satu ketentuan Allah dan sudah menjadi janji Allah. Sesulit apapun yang dihadapi, ketika orang ini bertakwa, maka akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa sifat orang yang bertakwa dalam surat Al-Imran ayat 134. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhibina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ada beberapa sifat yang melekat pada orang yang bertakwa. Yang pertama, wa yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i.
bersedekah yang berkelanjutan, bersedekah dalam kondisi lapang maupun dalam kondisi sempit. Dia tidak bersedekah hanya dalam kondisi punya, tetapi ketika tidak memiliki apa-apa, dia juga bisa memberikan sesuatu yang dia miliki meskipun itu sedikit. Dalam satu ajaran ada yang disebut loman tingkat tinggi, yang disebut namanya isar. Isar itu adalah loman tingkat tinggi, siap melarat demi kepentingan orang lain. Dia siap mengorbankan apa yang dia miliki ketika orang lain itu membutuhkan. Memberikan sesuatu meskipun itu sedikit dan meskipun itu kecil. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Sekecil apapun, meskipun itu sebiji darah, Allah akan memberikan satu apresiasi buat orang yang mempunyai satu kepedulian. Dia mau berbagi kepada orang lain. Untuk mencetak orang kaya adalah dia harus mempunyai mental kaya, yakni memberi. Memberi adalah mencetak mental kaya. Ketika orang mau berbagi, dia berarti sudah punya dasar, dia adalah orang yang kaya. Kaya bukan berarti dia bergelimang harta, tetapi yang disebut kaya adalah kaya hati. Laisal ginal ginal mal walakinal ginal nafsi. Yang disebut kaya bukan dia kaya harta, tetapi yang disebut kaya adalah kaya hati. Dia mau berbagi di saat orang lain membutuhkan. Ada satu kisah. Satu ketika ada seorang perempuan memandikan jenazah yang tersenyum di saat meninggal. Dia memohon kepada Allah, ya Allah, tunjukkanlah apa rahasia si mayat ini sampai dia meninggal dalam kondisi tersenyum. Kemudian ketika tidur, dia bermimpi berjumpa kepada si mayat ini tadi. Kemudian dia bertanya, apa rahasia yang menyebabkan kamu sampai kamu itu mati dalam kondisi tersenyum? Apa yang kamu lakukan? Amalan apa yang sudah kamu perbuat? Si mayat ini menjawab, saya punya kebiasaan setiap hari saya itu berbagi, meskipun itu sedikit. Setiap orang lewat itu saya memberikan sesuatu. Setiap orang lewat saya memberikan sesuatu. Suatu hari saya membawa 2 sepotong onde-onde. Hari itu tidak ada orang lewat, yang lewat hanya seekor anjing. Kemudian saya berdoa kepada Allah, saya mohon kepada Allah, ya Allah, setiap hari saya sudah melakukan, saya memberi kepada orang yang lewat, tapi hari ini tidak ada orang yang lewat satupun, yang lewat hanya seekor anjing. Kemudian onde-onde ini saya berikan kepada si anjing. Itulah di saat itu Allah menunjukkan segala amal saya diterima oleh Allah hanya disebabkan saya memberikan onde-onde, 2 sepotong onde-onde di depan seekor anjing. Ini adalah satu bentuk kebiasaan, sesuatu yang memang harus dibiasakan, selalu memberi dan memberi meskipun itu dalam kondisi tidak punya apa-apa, selalu berbagi. Wa yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Ini adalah sifat yang melekat pada orang yang bertakwa. Yang kedua yang dimiliki oleh orang yang bertakwa, sifat yang kedua adalah wal kadhiminal ghaidha. Mampu menahan amarah, tidak mudah marah. Ketika dia disakiti, dia tidak mudah tersinggung. Ketika dia dikatakan apapun, dia tidak mudah tersinggung.
Dia tidak mudah marah, dia mampu mengendalikan amarah. Suatu ketika ini pernah dialami oleh sahabat Ali bin Husain. Suatu ketika ada budaknya itu memberikan minum, membantu untuk membantu wudhu. Kemudian kendi itu dipecahkan oleh seorang budak ini. Kemudian Ali bin Husain menatap wajahnya si budak ini. Si budak menganggap Ali bin Husain ini sedang marah. Kemudian si budak itu bilang bahwa Allah akan menyukai orang-orang yang mampu mengendalikan amarah. Ali bin Husain bilang, saya tidak marah. Kemudian si budak ini lagi bilang, orang yang bertakwa adalah orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Saya sudah memaafkan kesalahan kamu. Kemudian si budak bilang lagi, Allah akan mencintai orang-orang yang berbuat baik. Kemudian Ali bin Husain bilang kepada budaknya, silahkan kamu pergi, saya sudah memerdekakan kamu sebagai orang budak. Ini adalah bentuk wal kadhimina al-ghaidha, dia mampu mengendalikan amarah. Yang ketiga yang dimiliki oleh sifat yang melekat kepada orang yang bertakwa, wal afin 'anil nas, memaafkan kesalahan orang lain. Dalam sebuah kitab dijelaskan, orang yang tidak mau memaafkan kesalahan orang lain adalah orang yang lebih buruk daripada setan, lebih buruk daripada iblis dan Fir'aun. Mudah-mudahan kita semua adalah menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah. Wallahu yuhibbul muhsinin. Kita tergolong orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan beberapa kriteria yang melekat kepada orang-orang yang bertakwa ini kita mampu. Yang pertama adalah kita bisa berbagi meskipun dalam kondisi sempit, berbagi bukan hanya dalam kondisi lapang. Yang kedua, kita bisa mengendalikan amarah kita, kita bisa lebih sabar, kita tidak mudah marah, tidak mudah tersinggung. Yang ketiga, kita mampu memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain, sehingga kita termasuk golongan orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kami berikan, sedikit ilmu yang kami berikan pada siang hari ini. Mudah-mudahan kita semua selalu istiqomah dan nantinya ke depan kita menjadi orang yang husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Dari kami, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.